dengan dinas, seminggu langsung dibangun jembatan Tawanan. Fungsi advokasi itu wakilnya ya, jadi kalian pengurus dari bapak-bapak kalian, pengurus dari ibu-ibu kalian harus berani menyuarakan. Masyarakat membutuhkan pertolongan, masyarakat membutuhkan bantuan, masyarakat membutuhkan perlindungan, harus menjadi garis terdepan. Jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah takut salah. Saya salah. Jangan pernah. Karena kalau selalu takut, mual ayat kemajuan, ya, mual ayat kesuksesan. Silakan, kalau yang sudah mengirim saya tadi WA aja. Nanti sebelum bubar, mana keluar kelas? Sebelum bubar, saya mau minta nomor handphone masing-masing. Dikumpulkan di sini. Satu nomor aja ditulis, kumpulkan di kelas. Buat apa? Saya mau bikin grup khusus kader milenial Babil 4. Buat apa? Supaya kalian ini langsung bisa komunikasi wilayah daerah. Buat apa? Untuk itu mau advokasi maksudnya. Ya, contohnya lagi kemarin Gunung Alangga, yang dari desa Gunung Aman. Nah ini, ya, Gunung Alangga, kesulitan air. Saya langsung turun sampai saya jalan kaki suruh ke lokasi mata airnya 1,5 kilo lempang dari jebel jangan diri monyet nah di Curug biji lokasinya lah apa boleh besok camping di mana Curug biji apa jika namanya. Jadi adik-adik ini harus bisa menjadi advokat, ya kan, dan harus bisa menjadi pengubah kebijakan itu. Papua sama, ini adik-adik sudah tahu. Kenal sama saya, kenal dengan Pak Ahmad Yasin, kenal dengan Bu Eri, kenal dengan Pak Bina Disasuri, kenal dengan para anggota dewan yang lain. Itu harus dimanfaatkan. Jangan kita kader partai dan milenial harus lamoyo dulu di masyarakatnya ya. Kalau ditanya mana di mana rumah Belkan, oh rumah sana mananya rumah. Jangan takut. Gak apa-apa ya saya pakai bahasa campurannya. Jadi apa masuk deh, ya jadi nggak takut gitu kan. Jadi jangan takut. Munculnya kita di masyarakat itu sangat dibutuhkan. Kader partai itu sangat dibutuhkan untuk menjadi advokat di lingkungannya. Ayat tetangga orang negeri di sana, ya karena masalah rumah sakit menjadi permasalahan. Ayat tetangga misalkan dirawat di sebuah rumah sakit RSUD yang punya pemerintah, BPJS-nya minta. Wahacena dan aktif. Jika adik-adik sudah kenal saya, sudah kenal Pak Sekjen. Bila di masyarakat tadi saya ulang, ada tetangga kita yang membutuhkan pembelaan, membutuhkan sebuah kebijakan. Ini contohnya butuh untuk mengaktifkan wahacena. Ini advokat fungsi manfaat advokasi dari sisi kesehatan. Untuk advokat kesehatan itu bisa contohnya itu BPJS tetangga orang rendah itu dirawat itu bisa ditindak harus aktifkan wahacena. Maka karena saya sudah beberapa kali terus obalah tidak hanya datang dari orang kita juga bertiga dan saya tidak kalian sudah menjadi calon pemimpin masa depan P3
jangan suka pilih-pilih untuk menolong tetangga, untuk menolong teman-teman. Kajen manena ge di Pantai Busejen. Kalau dia minta bantu ke kita, bantu. Saya sering nolong dari teman-teman dari kader IPSM di luar P3 banyak, di luar opat tapi timu obat ya. Mereka ke rumah sakit Ciamis, mereka BPJS segala macam. Jadi saya minta saran, pulang dari NKP kalian harus siap betul masyarakat. Jangan malu-malu pakai jaket warna hijau. Jangan malu-malu pakai kaos ayat lambang Ka'bah. Kita harus bangga, ya, karena P3 pernah dan saat ini pun masih diperhitungkan. Ya, walaupun P3 partai kita secara nasional tidak tembus parlemen, tapi di daerah khususnya Kabupaten Bogor P3 masih diperhitungkan. Kita masih punya wakil ketua DPRD. Kita masih punya ketua komisi yang tadi malam namanya Pak Pio, ya, ketua komisi. Kita masih punya pimpinan komisi, salah satunya saya, sekretaris komisi. Walaupun keadaan jauh dari periode. Jadi saya minta ada jangan malu memakai baju, karena kalian sudah siap-siap menjadi advokat pembela dana masyarakat. Karena banyak komisi, salah satunya tadi malam itu, ya, jembatan dari desa Cibitung-Wetan ke Karyasari. Terus esok dicarekan, soalnya tukang nyian macet. Jadi saya kalau sedang berbisnis kadang-kadang saya ikut ngebantu, ngarahin ke umur Pancasila. Mana ulah nyokotan kita hungkul, ayo ngatur henteu. Jadi saya turun ke bawah itu sama, mengadvokasi masyarakat. Lain dewan teh cicing di hungkul. Di Cibung Bulan Tomo saya mau sering nongkrong. Saya paling sering ke Sukamaju karena saya kebetulan ada keluarga di sana. Ya. Sering juga ke Pamijahan, ke Cibitung, Kulon. Ya. Aprak-aprakan nih. Dan saya kalau udah ke lapangan nggak begini, kadang-kadang pakai kolor. Pakai kolor bisa apalin. Gunung Mendir geus apalin, Gunung Malang geus apalin, Jibon ge geus apalin. Nyawa Jibon. Jibon walaupun Jibon apa? Banyak tempat wisata geopark. Itu Jibon memang lokasinya di Taman Sari, tapi air panasnya di Tenjolaya. Jadi saya juga suka nongkrong di situ karena kenal dengan yang punya. Jadi adik-adik sekali lagi saya minta, karena adik-adik ini langkahnya panjang kene, nah masih jenjangnya panjang kene, masih fresh. Jangan takut, jangan malu. Nah, karena tadi nu wani mah diberi apresiasi, misalnya lu tahu wani mah jeung naon. Ya, jadi orang yang berani itu akan selalu mendapat apresiasi dan akan selalu mendapat kemudahan untuk kesuksesan. Ada jangan minder. Ketilu cenah di Senayan lagi di DPR RI keunang naon? Aing nu penting geus bisa memperjuangkeun kebutuhan masyarakat ka pemerintah. Itu. Naon bukti mana? Hah? Urang kamari menang PJU. Naon maneh? Kamari urang menang sarana air bersih. Ya, karena Dewan P3 dituntut, Dewan dari P3 itu dituntut turun ke lapangan. Itu cicing lima. Jadi adik, nah sekarang kepanjangan tangan saya anggota Dewannya inilah adik-adik. Ya, nanti di grup saya minta sebelum bubar ini minta nomor telepon masing-masing, akan saya buat grup khusus kader partai milenial lebih empat. Karena ada grup juga Sri Kandi khusus ada di Pamijahan, Sri Kandi, terus ada grup
Baraya Hasani ada, sekarang saya nambah milenial Davinta. Dan nanti juga akan saya kenalkan adik-adik ini sama dengan tim saya milenial Jackmania. Dapil 4 itu ada Jackmania 400. Usah dikenalkan. Tadi itu saya dibuat hadir supaya dia bawa drum dan alat-alatnya tampil. Tapi ini karena acara pendidikan, acara madrasah, saya nggak. Nanti kita akan acara di mana akan saya undang Jackmania. Bukan karena saya suka persisnya. Kebenaran saya kenal dengan teman-teman Jackmania itu karena saya sering nongkrong. Tengah aja nongkrong di Cibungulang, di Cibatok, dekat outlet, ngobrol, keningan anggota loba. Kan yang itu yang harus kita rangkul. Kalau orang sesama hebat itu sih ditinggalkan. Nah, jadi sekali lagi sebelum saya tutup, Dek, saya pesan jangan pernah takut, jangan pernah malu memakai baju P3. Jangan pernah minder. Biarkan orang mau ngomong apapun. Yang penting adik-adik harus bisa menjadi advokat di lingkungannya masing-masing. Dari sekarang saya minta adik-adik harus bisa ngajak babaturangan. Ya, pulang dari sini adik-adik nih ngobrol dengan babaturangan. Harus bisa ngobrol jembaturangan dan bisa kita tarik temannya. Betul harusnya. Ya, jadi adik-adik juga tidak akan sendirian dan akan nambah lagi advokat-advokat dari P3. Calon pemimpin masa depan. Gak mungkin saya seumur-umur jadi pengurus partai di DPC. Gak mungkin saya seumur-umur jadi anggota dewan. Ada masanya. Semua zaman itu ada masanya, ada orangnya. Nah, adik-adik ini lah. Apakah 5 tahun ke depan? Apakah 10 tahun ke depan? Dan saya minta nih adik-adik ya, dari yang hari ini ikut kader partai, pemilu berikutnya harus ada yang berani nyalek. Ya, harus ada yang berani nyalek. Tunjukkan kita ini partai Islam tapi tidak ketinggalan. Ayah calon anggota DPRD milenial harus berani. Karena kalau tidak kita coba dari sekarang, iraha deui katinggalin. Dan pasti partai juga akan memperhatikan. Oh ini udah pernah. Oh ini. Ya, saya minta ke depannya adik-adik harus ada yang berani. Karena anu geus kolot mah, moal mau dipilih. Ya, kalau adik-adik kan tinggal gampang. Baturan biasa main bola, ajak baturan main bola lah. Baturan main futsal, ajak baturan main futsal lah. Mau awewe nu resep nongkrong ngopi di mana, ajak baturan ngopi lah. Ya, jadi saya minta adik-adik setelah pulang dari sini mantapkan mental kita, niatkan bismillah kita mengabdi untuk partai Islam P3. Bismillah kita siap mengadvokat, menjadi juru penyelamat, menjadi juru pembantu masyarakat. Bismillah, nggak usah lagi urusan rumah sakit gampang, urusan sekolah bisa, urusan kepentingan masyarakat, fasilitas umum, kebutuhan masyarakat bisa. Mun kusa dicaritakeun mah hasil satu nulis loba, tapi geus deui. Nanti juga adik-adik akan tahu, oh ini menang bahasane, oh ini menang petilu, oh ini menang petilu. Ya, jadi kalau saya minta informasi dari bapak-bapak kalian yang sudah sepuh ketinggalan, ya. Jadi kalian juga harus berani
merebut pengurus lingkungan. Saya juga ngalamin jadi ketua RW. Saya juga sebelum jadi anggota dewan kemarin jadi ketua RT. Ketua RT, sanjanya lagi pas pelantikan dewan baru saya mundur dari RT. Jangan gengsi. Pengurus sekecil apapun di lingkungan ambil. Mau jadi ketua pemuda, cukup. Karena fungsi kita untuk kehidupan masyarakat bisa mengadvokasi, bisa menyerap informasi, bisa menyerap kebutuhan masyarakat dari situ. Ayo orang cicing wae mah mau lihat ku tetangga ini si eta mah percuma. Jadi pengurus partai ge cicing wae. Manfaatna jangan sampai ada masyarakat yang menilai seperti itu. Jadi saya titik kepada adik-adik buat generasi ke depan harus lebih semangat, apalagi ketua kelas nih. Orang tua beliau saya hafal, saya kenal baik orang tua beliau, Abah Bili, ketua Patya, ini si pangkolotna di dalam ada. Nanti penggantinya, generasi penerus. Yuk bapakna, Solanti, Pak Khotib, terus, nah suka maju tadi, itu apa? Jadi mengganti. Sama pengganti bapak-bapak kalian. Itulah aku. Karena P3 sudah banyak membantu masyarakat khususnya kabupaten. Soalnya ini. Jadi titip sekali lagi 13 kumpulkan nama nomor telepon masing-masing, akan saya bikin grup hari ini. Kalau enggak kamu jadi admin ya. Kamu jadi admin, saya minta walaupun saya anggota dewan, anggota DPRD, ulah sungkan-sungkan bahasa banyak. Yang penting ulah jing sia. Jangan sungkan bahasa-bahasa. Jangan ada batasan. Saya adalah kakak-kakak kalian. Kumasih adik lanjut. Jadinya kumasih lanjut ke adik, atau kumasih bapak ke anak. Masih anak ke bapak narengin, wah kayak gajang permen atuh, kayak cilok atuh, silakan pakai bahasa kalian. Jangan ada formal. Kenal? Hah? Oh sebelah pak. Pak, kayak nyebelah atuh di mana ayo? Jadi kalian harus bisa membantu masyarakat dengan bahasa kalian. Saya sampaikan, jangan merasa ada jenjang. Yang penting maksud ada batasan. Yang penting sepanjang masih bahasa gaul mah boleh. Karena saya juga selalu memakai bahasa lapangan. Karena saya biasa di proyek gampang kayak gini bahasanya. Jadi yang langsung ngena, langsung masuk ke masyarakat. Cukup ya? Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau nanya? Sukses. Kita bismillah. Adik-adik harus bismillah. Kita niatkan pengabdian terhadap ketiga. Kita niatkan bismillah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Kita bismillah, tekadkan mental, tingkatkan mental, kuatkan mental. Ya, cukup ya. Rumah saya di Ciampea, di Dharma Pratama. Saya ada di rumah Sabtu Minggu. Namun Sabtu Minggu itu bisa kemana-mana. Tapi lah kaget, ada anak saya bisa sarung, ada anak saya bisa sapu, pakai kolor, yang kaget. Karena pernah ada tamu, saya pakai lampu, saya pakai kolor. Kalau kamu bilang, kalau pasangnya di mana ya? Saya Hasani, setelah saya bikin handphone baru ya. Jadi memang kebiasaan saya seperti itu, suka pakai sarung di rumah lah. Sekolah kan mana-mana lagi, dia ke mana-mana lagi di luar dinas mah pakai kolor.